menguji data antivirus. Kemudian kami mulai bergerak sesuai dengan perkembangan terakhir. Security sebenarnya sekarang perlindungan antivirus sudah lari ke cloud, jadi NGAV itu perkembangan terakhir mengenai kami. Cuma hari ini nggak dagang karena memang tujuannya kita sharing informasi. Jadi saya akan memberikan pemaparan tentang ransomware dan sifat presentasi ini sebenarnya kalau bisa kita diskusi ya. Jadi aku nggak terlalu merasa optimal kalau misalnya satu arah aja dari pembicara yang memberikan materi. Kalau ada yang tanya, ada yang resen atau apa di tengah presentasi, silakan. Justru aku malah senang. Jadi silakan kalau ada yang kurang jelas atau apa, dengan senang hati aku akan bantu dan jawab. Jadi ini saya memberikan presentasi karena tahu duluan aja, cuman karena itu. Saya izin memberikan presentasinya. Ini cukup banyak videonya. Jadi ada 2 atau 3 video lah. Dan saya akan usahakan interaktif dan semoga setelah ini setelah presentasi ini selesai, saya harapkan audiens bisa memiliki gambaran tentang bagaimana ancaman ransomware hari ini dan bagaimana bisa menghadapinya. Kira-kira itu sih tujuannya. Saya izin ini share screen, host boleh diberikan. Monggo Pak, monggo Pak. Oke. Silakan di share screen Pak. Ya Pak. Nanti untuk teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ngajuin atau itu ada format pertanyaan nanti bisa diisi ya. Ketika nanti ada mau bertanya, nanti akan saya moderasikan untuk pertanyaan ke Pak Alford. Oke, selamat malam teman-teman. Saya mulai presentasi ini. Ini judulnya ransomware, perfect crime at the perfect time. Jadi dia kejahatan yang sempurna pada timing yang sempurna. Kenapa kan perfect crime at the perfect time? Karena kalau misalnya waktunya bukan hari ini, ransomware itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan sukses. Untuk mengetahui detailnya kenapa dikatakan seperti itu, silakan dilihat presentasi ini. Springfield, Illinois. A couple glares at their computer screen, knowing the baby pictures of their eldest son are now lost forever. They couldn't afford to pay the $700 ransom. In Dixon County, the sheriff's office pays $622 in bitcoins. With lives in the balance, there was no option but to pay. In Bern, Switzerland, Marie sits at a coffee shop, eyes glued to her laptop screen. An image of a bright red padlock stares back at her as she reads the assailant's demands. How did things get so bad? Let's take a step back and see how it all started. Malware has been around since the dawn of the internet, and in short, is software created for malicious purposes. Malware spreads to computers via spam emails, misleading links, fake software updates, and through exploiting vulnerabilities in web browsers and popular software. A decade ago,
a new and particularly sinister type of malware emerged. In 2005, Russian criminals created the first ransomware, detected as Trojan Cryzip. It was a crude parasite, which zipped and password protected a user's personal documents. The user would then find the ransom note on their desktop. Fast forward to 2012. Ransomware exploded across Europe and North America, posing as law enforcement alerts accusing victims of piracy, terrorism, and even child pornography. The victims were then urged to pay a $200 fine or face criminal charges. In 2013, ransomware makers were already extracting more than $3 million per year from their victims. Then, CryptoLocker was released, and the stakes quadrupled almost overnight. CryptoLocker represented a totally new family of malware, which encrypts a user's photos, documents, and other personal files with a uniquely customized secret key. These files could only be restored by paying a ransom to obtain the secret key. On January 10, 2015, the FBI made an official statement that ransomware was on the rise, emphasizing that a new ransomware variant, CryptoWall, was encrypting users' files and charging anywhere from $200 to $5,000 in bitcoins to restore them. The FBI did not provide any viable solutions for decryption. In 2016, more than $15 million has already been extorted from users. A vicious parasitic cycle has begun. Most users opt to pay. Every time a victim pays the ransom, the malware creator receives the funds. Naturally, some of this money is reinvested into the development cycle, and crypto ransomware gets progressively smarter, more effective, and harder to defeat. In 2015, the FBI made an official statement that ransomware was on the rise, emphasizing that a new effective and harder to defeat, and thus the cycle continues. So what should you do? Take the initiative and back up your data to protect yourself. While modern antivirus programs can protect you against the majority of threats, many cutting-edge malware variants are able to easily slip through the cracks in antivirus security defenses. There has never been an AV program that can block every threat all the time. The only thing that can guarantee your security and peace of mind is a solid backup plan. Protect yourself, and most importantly, protect your data. This will rob the malware makers of their income and erode the ransomware model from its core. Get serious about your online security. Protect yourself with advanced anti-malware software with heuristic capabilities. Create a backup plan to make sure that your important data is safe. Store a backup of your most critical data offline or with a secured cloud backup service. Make sure your operating system and applications are up to date. Use caution when opening email attachments, and don't click unsolicited email links. Get secure, be safe, stay up to date. Oke, jadi ransomware itu pada awalnya sebenarnya bohong-bohongan. Jadi dia cuman ngancem aja, sama sekali nggak ada enkripsinya. Lalu dia nuduh korbannya itu melanggar hukum, dia ngaku-ngaku dari FBI dan memeras korbannya. Pada awalnya begitu, sehingga banyak orang yang tertipu, tetapi lama-lama kan ketahuan ini cuma gertak sambal. Lalu berkembang, diawali oleh CryptoLocker. Jadi mereka itu ransomware pertama yang beneran, yang mengenkripsi data, dan dia yang punya kuncinya cuma dia. Jadi dia enkripsi data korbannya dengan satu public key, lalu dia punya private key untuk mendekrip data itu.
Nah, untuk mendapatkan private key itu dia minta bayaran. Nah, lalu CryptoLocker itu yang pertama menjadi pionirnya, sesudah itu langsung meledak. Ransomware jadi mewabah sampai hari ini. Nah, awal-awalnya ransomware itu masih banyak kelemahan pemrograman. Jadi banyak istilahnya kamu baru bikin software tuh ada versi alpha, versi beta gitu, masih banyak celahnya. Jadi pembuat antivirus tuh masih bisa nge-crack. Oh ya, dia cara bikin private key public key-nya di sini gue bisa curi nih private key-nya gitu. Atau malah servernya bisa dihack, diambilin semua private key-nya, lalu dibagiin secara gratis oleh pembuat antivirus karena mereka kan musuhan gitu ya, dan mereka memang konsepnya jangan mau bayar gitu. Sekarang kalau kita mau cari di mana bisa decrypt ransomware, itu namanya nomoransom.com, nomoransom.com. Itu pada awal-awalnya ransomware, katakan versi 2, versi 3, itu masih banyak yang bisa didecrypt. Tapi makin hari makin ke sini, ransomware-nya itu makin sempurna gitu. Jadi ya menurut hemat kami, pengalaman kami, saat ini mungkin lebih daripada 95% ransomware itu tidak bisa didecrypt. Jadi nomor ransom itu ya 5% dan makin berkurang persentase dekripsinya. Kenapa? Karena program ransomware-nya makin sempurna gitu. Nah, itu gambaran umum hari ini. Lalu bagaimana, apa yang dimaksud ini kita perlu belajar sedikit tentang enkripsi. Saya pikir teman-teman sini banyak yang lebih tahu dari saya tentang enkripsi. Kita lihat saja, ini simpelnya. When a Tor user wants to visit a site, ini soal, jadi 3 syarat ransomware itu. Enkripsi kedua, syarat pertama adalah Tor. Dia ada akses internet yang bisa mengaburkan dirinya. Itu adalah syarat pertama adalah Tor. Tor software visits the Tor directory where it obtains addresses for the Tor relay. The Tor software on the user's computer then routes the user's effort to view a site through a random set of Tor relays donated by volunteers. Jadi untuk mengaburkan IP kita ya. At the first relay, the user's computer's IP address is replaced by the address of the relay. The next relay only sees the address of the previous relay. No single relay knows the whole route, providing strong anonymity protection. Using other tools, many users will encrypt the actual data they're sending and receiving too. The user reaches its target, blogger.com. But Blogger doesn't know the user's computer digital address. It only knows the address of the last relay that handled the user's request. If the same user goes to visit a different site, the process is repeated, but with another random chain of relays. This prevents anyone from aggregating data on an anonymous person's activities and interfering with their data. Jadi secara teknis kira-kira begitu. Hal pertama yang memungkinkan ransomware itu adalah satu, Tor. Tor ini untuk menyembunyikan identitas dari pengakses komputer, which is si pembuat ransomware itu. Ini syarat kedua. Ini yang saya bilang enkripsi. When you send your password to Twitter or your card number to Amazon, how do you make sure strangers don't see it but the person you send it to does? It's called encryption. Put it in a box, add a padlock, only you and the receiver have the key. That's called encryption. So I guess that's pretty clever, but you have to first share the key. What if someone intercepts it to prevent it? We'll use public key cryptography. Here's how it works. I send you an open padlock to which only I have the key. You put your message in the box and close the padlock and then send it right back to me. And if I want to reply, you just have to send me your open padlock too. And as long as we keep our own key safe, nobody can intrude. But a lock's just a lock, it can always be picked or smashed with a giant hatchet. How do we make it quite hard to break it? Of course we use mathematics. We take a really, really, really long number with hundreds of digits, that's our public key. But to crack it, gotta factor that equation takes computers centuries to complete.
I guess it's a pretty good system, except computers get faster every day. And it won't even matter when the people you trust give the key to the NSA. It's called encryption. Put it in a box, add a padlock, only you and the receiver have the key. That's called encryption. Oke, jadi enkripsi itu adalah membuat satu public key dan private key. Public key itu kita sebarkan, lalu akan digunakan oleh orang yang mengirimi kita message, mengirimi kita file untuk mengenkripsi dokumennya. Waktu dikirim di tengah jalan, jika ada yang menyadap, ya dia bisa nyadap, bisa ngambil filenya, tapi dalam keadaan terenkripsi, dan dia nggak bisa baca. Satu-satunya cara untuk baca itu adalah private key pasangannya tadi gitu. Jadi kuncinya simple, sama dengan end-to-end enkripsinya WhatsApp juga begitu. Tiap user unik, tiap chat itu unik. Lalu waktu sampai ke kita, ya, hanya dengan private key-nya kita bisa decrypt message yang di-encrypt itu, lalu kita bisa baca. Nah, hal itu dimanfaatkan oleh pembuat ransomware untuk dia yang punya private key-nya, public key-nya dia pakai untuk mengenkripsi data di komputer korbannya. Itu syarat kedua. Syarat pertama Tor, syarat kedua itu enkripsi. Syarat ketiga apa? Kita lihat. Saya rasa mayoritas teman-teman udah main hari ini. Syarat ketiga. What is Bitcoin? Bitcoin is the first decentralized digital currency. Bitcoins are digital coins you can send through the internet. Compared to other alternatives, Bitcoins have a number of advantages. Bitcoins are transferred directly from person to person via the net, without going through a bank or clearinghouse. This means that the fees are much lower, you can use them in every country, your account cannot be frozen, and there are no prerequisites or arbitrary limits. Let's look at how it works. Bitcoins are generated all over the internet by anybody running a free application called a Bitcoin miner. Mining requires a certain amount of work for each block of coins. This amount is automatically adjusted by the network such that Bitcoins are always created at a predictable and limited rate. Your Bitcoins are stored in your digital wallet, which might look familiar if you use online banking. When you transfer Bitcoins, an electronic signature is added. After a few minutes, the transaction is verified by a miner and permanently and anonymously stored in the network. The Bitcoin software is completely open source and anybody can review the code. Bitcoin is changing finance the same way the web changed publishing. When everyone has access to a global market, great ideas flourish. Let's look at some examples of how Bitcoins are already used today. You can purchase video games, gifts, books, servers, and alpaca socks. Several currency exchanges exist where you can trade your Bitcoins for dollars, euros, and more. Bitcoins are a great way for small businesses and freelancers to get noticed. It doesn't cost anything to start accepting them, there are no chargebacks or fees, and you'll get additional business from the Bitcoin economy. For your first Bitcoins and more information, visit weusecoins.com. Oke, jadi itu 3 syarat. 3 syarat ransomware itu bisa ada. Satu, ada the onion router yang bisa menyamarkan alamatnya. Walaupun itu tidak sempurna, tetapi sangat menyulitkan untuk mendeteksi server. Kedua, enkripsi, senjata dia untuk mengunci data dari korbannya. Yang ketiga, Bitcoin. Kenapa Bitcoin? Karena dia butuh sarana untuk menerima pembayaran, karena uangnya uang nggak halal meres orang gitu loh. Kalau dia pakai rekening bank bisa, pakai rekening BCA gitu, transfer ke sini, ya tinggal dilacak siapa yang punya, dicokok gitu loh. Kalau Bitcoin ini kan anonymous, anonymity-nya tinggi gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau orang mengerti ada toolsnya, itu cukup bisa dilacak walaupun sangat sulit. Sebenarnya kalau benar-benar mau dilacak bisa. Jadi itu perkembangan mengapa ransomware itu hanya muncul hari ini. Jadi karena hari ini enkripsi sudah demikian kuatnya tingkatnya, lalu sudah ada Tor yang sudah meluas digunakan. Ketiga, Bitcoin sudah ada. Kalau nggak ada Bitcoin susah nerima uang pemerasannya, tinggal dilacak akunnya. Jadi 3 hal itu. What is Nah, terakhir yang hari ini yang terjadi adalah ransomware namanya Trickbot.
Jadi dia masuk melalui phishing, dia mengklaim ada pelanggaran security dengan ancaman blokir. Ya, mungkin kita dengar blokir hari ini langsung keder ya, lagi rame. Dan membuat korbannya klik gambar bukti pelanggaran. Nah, waktu dia klik gambar itu sebenarnya dia ngunduh JavaScript. Dan JavaScript ini nggak akan kedeteksi. Kenapa? Karena itu bukan virus. Dia cuman bertugas untuk mengunduh dan jalankan trickbot dari C2 server, comment servernya gitu loh. Jadi dia yang disebarkan melalui email, yang disebarkan melalui chat atau lainnya itu adalah JavaScript yang innocent. Kalau di scan nggak ada apa-apa, dia cuma masuk ke satu link untuk menjalankan file itu gitu. Jadi itu yang disebarin. Jadi antivirus juga nggak akan mendeteksi itu gitu. Nah, yang jalankan trickbotnya itu yang akan masuk. Lalu trickbot itu lalu akan jalankan malware Ryuk atau Conti. Nah, lalu dengan sesudah Ryuk atau Conti itu jalan itu sifatnya seperti keylogger atau rootkit. Dia jalan di belakang, ya kan? Ya, dia akan berusaha diam seperti Trojan, lalu mencuri kredensial, ya kan? Lalu kalau udah berhasil dia akan menyebarkan malware melalui SMB. SMB itu ya file sharing di Windows, ya kan? Dia akan sebarkan hal itu dan kalau udah sebar terulang lagi ke atas gitu loh. Nah, hebatnya ini trickbot ini mampu mengeksploitasi UEFI atau BIOS gitu loh. Jadi dia bisa merubah itu. Jadi even kita boot pun dia akan tetap bisa jalan. Ini canggih sekali trickbot ini. Nah, kalau kita lihat perkembangan malware, ya kalau hari ini ada industri 4.0, malware itu ya kalau kita katakan itu malware 4.0. Malware 1.0 itu virus, malware 2.0 itu worm, dan virus itu bedanya apa? Virus itu adalah satu program jahat yang untuk mengaktifkannya harus membutuhkan bantuan dari pihak ketiga. Jadi perlu bantuan orang untuk mengklik. Kalau tanpa bantuan pihak ketiga, virus ini nggak bisa jalan. Nah, lalu caranya bagaimana? Ya dia akan membuat dirinya menarik. Misalnya kita terima file lampiran Agnes Monica lagi mandi .jpg gitu ya. Saya pikir rata-rata cowok akan ngeklik gitu loh. Nah, padahal .jpg-nya sebenarnya bukan JPEG, sebenarnya itu adalah exe yang bisa jalan gitu loh. Nah, tetapi kalau kita nggak tergoda nggak klik, dia nggak jalan kan. Maka ada malware 2.0, namanya worm. Worm itu adalah virus yang cuman dia nyampe tempat kita aja atau kita cukup connect ke satu jaringannya kita langsung kena. Itu malware 2.0. Nah, tetapi itu biasanya waktu dulu bikinnya cuman untuk aktualisasi diri tanpa tujuan yang pasti kecuali yang state sponsor malware ya. Nah, tanpa ada keuntungan finansial sehingga berkembangnya gitu-gitu aja kan. Nah, lalu malware 3.0 itu yang kita hadapi kira-kira 3 tahun yang lalu itu ransomware. Nah, itu udah ada tujuannya, ada purpose-nya tuh. Jadi malware udah kayak bisnis. Jadi mereka bikin ransomware, jadi ada research-nya, ada sistemnya, ada servernya, terus dia ada RAS, Ransomware as a Services. Jadi kamu pengen punya ransomware, kamu bisa beli satu paket ransomware, udah ada hostingnya semua, kamu tinggal sasaran kamu siapa aja, kamu tembak kalau ada yang dapat. Nah, kalau dapat uang ransomware-nya, bayar ke Bitcoin-nya, kamu harus bayar komisi berapa 10% ke pembuat ransomware yang nge-host itu gitu loh. Jadi itu seperti itu. Itu sudah berjalan cukup lama. Cuman hari ini lebih gila lagi. Keluar malware 4.0 namanya extortionware. Extortionware itu apa? Extortionware itu adalah ransomware kan encrypt data kamu. Terus dia ngancem. Oke, kamu kalau nggak bayar ya udah, data kamu hilang gitu. Tapi kan dari praktisi security dari vaksin selalu bilang harus backup, selalu backup data Anda, taruh di tempat terpisah, atau backup, taruh di cloud yang ada file versioning, atau pakai vaksin protect, sehingga kalau kena ransomware bisa balik datanya dengan satu kali klik gitu kan. Anda nggak bayar kan? Tapi extortionware ini dia udah
encrypt data Anda, dia juga ngedownload datanya. Nah, sekarang dia bilang, mau bayar nggak? Kalau lu nggak bayar, data lu hilang. Dia bilang, gue punya backup gitu. Oke, lu punya backup. Gue baca data lu ada apa aja, ya kan? Ada yang rahasia, lu bayar nggak? Lu nggak bayar, gue sebarin data lu. Itu yang terjadi hari ini. Jadi di Amerika sebenarnya kalau kita lihat banyak terjadi kejadian-kejadian aneh. Jadi kalau kalian tahu, Lady Gaga pernah ngaku diperkosa waktu dia pertama kali melamar jadi penyanyi oleh agennya gitu kan. Sebenarnya itu adalah rahasia dan Lady Gaga nggak bakal mau ngakuin hal itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia pernah mengurus itu ke pengadilan, ke pengacaranya, dan file itu disimpan oleh pengacaranya, filingnya. Nah, celakanya server dari pengacara itu kena ransomware. Lalu ke-download loh banyak kasus-kasus yang parah-parah, yang Obama, segala Lady Gaga yang kalau kita baca nganga gitu loh. Nah, ini bukan Lady nganga, kita menganga gitu. Baca tentang ini. Nah, karena mereka ngancem ke firma pengacaranya itu, lu mesti bayar, dan dia minta uang tebusannya gila-gilaan. Kalau kita lihat $700, $800.000, itu 15 juta udah gede, sorry aja, dia minta miliaran. Karena dia tahu ini kelasnya pengacaranya dapat duitnya tuh miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar. Itu levelnya sekarang ransomware-nya. Nah, jadi hal itu yang kita hadapi hari ini. Hari ini sudah extortionware ya. Nah, lalu bagaimana mencegah ransomware? Mencegah ransomware ya simple, 1 backup, 2 antivirus, ada ransomware detection feature. Salah satunya Webroot ada untuk mencegah script berjalan. Lalu kita perlu update patch OS dan program. Disable WSH, Windows Scripting Host. Kenapa? Karena ransomware eksekusi memanfaatkan JavaScript dan VBS eksekusinya. Lalu disable WPS, Windows PowerShell. Kenapa? Karena WPS ini yang install ransomware dan encrypt file. Lalu disable SMB, Server Message Block. Kenapa? Karena ini yang menyebar melalui jaringan di Windows. Lalu rename VSS admin. Kenapa? Karena restore point bisa dihapus dengan VSS admin. Kalau kita rename, dia nggak bisa hapus restore point. Jadi kalau kena ransomware, kita bisa restore. Yang ini pakai Ransom Protect. Ransom Protect ini adalah program khusus dari Vaksin.com yang bisa melindungi kita dari aksi kejahatan ransomware. Lalu DNS Protection, ini perlindungan advance yang dia memonitor DNS dari user-user yang mengakses website, dan dia ada library-nya, bahwa yang mana aja yang jahat, yang mana yang baik, sehingga nggak sangat sulit untuk dapat malware dengan komputer yang ada DNS protection. Lalu yang terakhir ini mahal solusinya, DLP itu data loss prevention. Ini sangat membantu juga untuk ransomware. Jadi kalau misalnya ada perusahaan ingin mempunyai data rahasia, dia bisa tentukan data ini nggak boleh keluar dari komputer ini. Secara teknis sangat sulit. Jadi contohnya saya pernah coba, saya pengen ceritanya ngambil data ini. Bukan cuma ransomware, manusia juga sulit ngambilnya. Saya ngambilnya, data ini saya coba zip dulu, habis zip, saya password, habis password, saya kirim. Waktu saya mau buka nggak bisa. Kenapa? Karena ada DLP, data loss prevention. Ini sangat-sangat dalam perlindungannya. Itu untuk mencegah ransomware ya. Lalu apa yang kita hadapi hari ini? Nah, sebagai informasi, hari ini polymorphic is a new norm. New norm ini norma baru di dalam serangan malware. Jadi 97% malware baru itu unique to specific endpoint. Jadi signature based security itu udah obsolete. Sebenarnya antivirus tradisional itu udah obsolete. Kenapa? Karena kalau dari satu malware yang menyerang satu komputer, 97% dari malware yang menyerang satu komputer itu akan memproduksi diri sendiri, polymorphic, sehingga nggak bisa dikenali. Itu malware baru. Mereka ada metode polymorphicnya, dan yang baru cuma 3%.
Itu gambarannya. Itu dari data statistik dari Webroot. Webroot ini install base-nya udah ratusan juta di seluruh dunia dan mereka mengeluarkan laporannya. Kalau mau data lebih jauh silakan minta, saya bisa berikan. Ada laporan tahunannya. Nah, lalu malware dan PUA menjadi sangat polymorphic. PUA itu potentially unwanted application. Jadi mereka sekarang sangat polymorphic. Jadi sebenarnya saat ini perlindungan dengan antivirus tradisional itu sebenarnya sudah agak tertinggal. Itu yang perlu kita sadari. Ini saya berikan satu gambaran mengenai next generation antivirus untuk menghadapi malware yang polymorphic ini. Jadi sekarang semuanya sudah mengadopsi cloud dan untuk server antivirus even semua sudah disediakan. Jadi kalau yang tradisional itu kita misalnya ada client server kita install di 50 komputer, ada satu jadi server antivirus, yang lainnya ngupdate ke dia dan butuh satu hardware untuk server antivirus. Sekarang next generation antivirus semuanya cloud seperti Google Drive. Jadi server cloud-nya ada di cloud, lalu semua serba otomatis dan ukurannya kecil sekali dan itu bisa dikontrol dari manapun seluruh dunia. Jadi asalkan ada koneksi internet, kita bisa melakukan support ke customer kita. Dan kemanapun komputer yang terproteksi antivirus itu dibawa, asal ada internet, itu akan terproteksi dan bisa dimonitor. Jadi itu uniknya, banding tradisional antivirus harus berada dalam intranet. Kalau mau dikontrol dari luar jaringan intranet, harus membuka beberapa akses dan itu malah membuka celah keamanan. Jadi itu perkembangan terakhir yang terjadi dan ini gambaran kalau untuk distributor antivirus. Jadi mereka ngontrolnya sekarang udah begini gitu dan ini terpusat. Lalu bagaimana menghadapi ancaman security saat ini? Satu ya antivirus tradisional, mau NGAV tradisional pakai. Kedua, ancaman malware signifikan adalah ransomware dan extortionware. Tetapi ketiga, tidak ada jaminan bahwa Anda bebas dari ransomware. Mau ngomong EDR, mau ngomong XDR yang paling canggih sekarang, coba tanya ke providernya, berani nggak kasih jaminan bebas ransomware? Kalau kena ransomware, data bisa balik. Nggak ada yang berani. Karena memang secara teknis, yang tadi dia sudah sangat polymorphic dan sangat sulit untuk bisa dideteksi dan dicegah 100%. Nah, yang keempat ya, vaksin Protect, kita bisa berikan jaminan bebas ransomware. Kena ransomware, data bisa balik. Kira-kira seperti itu presentasinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Jadi itu penjelasan dari Pak Alphonse ya. Nah ini ada pertanyaan nih Pak dari Kevin, asal komunitasnya OASP. Dia ngasih 2 pertanyaan nih. Yang pertama, dari insiden ransomware yang pernah terjadi, seberapa besar kemungkinan threat actor menghapus data yang telah diambil jika victim membayar ransom, Pak? Gimana tuh, Pak? Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari insiden ransomware yang pernah terjadi, seberapa besar kemungkinan threat actor menghapus data ya, menghapus data yang telah diambil jika victim membayar ransom? Saya tidak akan betting itu. Jadi kalau data di tangan dia, tidak ada jaminan. Saya kira pertanyaannya ada lagi pertanyaan awal. Kalau kita bayar, bakal dapat nggak key-nya? Biasanya sebelum ini pertanyaan bagus, ini pertanyaan advance dari Kevin. Kalau kita bayar, bakal dapat nggak key-nya? Habis itu baru ini pertanyaan keduanya, lanjutannya. Dari insiden dan yang terjadi, seberapa besar threat actor menghapus data? Jadi kalau yang saya jawab langsung yang Kevin punya, ya kamu harus percaya ada kejujuran di orang jahat, gitu aja. Jadi ya udah jelas dia jahat, dia tahu kamu bayar, ya kan? Terus dia janji hapus datanya, tapi besok-besok dia balik,
waduh, gue butuh duit lagi. Gue butuh duit lagi nih. Data udah gue hapus tapi nggak tahu nih ada bawahan gue yang masih ngopi nih gitu loh. Nah jadi ya saya nggak bisa jawab. Tapi jujur aja kalau saya dalam posisi yang jadi korban ransomware, saya akan sangat ragukan itu. Jadi ya celaka sekali data kita, apalagi yang data yang sangat rahasia berada di tangan dia. Sudahlah, ini nasib kita. Maka itu jagalah data kita dengan sangat baik. Jadi itu. Jadi ya kalau ada kesatria di orang jahat itu ya dia konsisten. Dia ngomong, gua nggak bakal sebarin, sekali lu bayar gua hapus gitu. Ya udah gitu. Oke, kita ini percaya. Tapi ya kalau memang dia mau ini, kita bisa apa? Kita kan di tangan dia. Itu kira-kira Kevin. Jadi seberapa besar kemungkinan yang tergantung orangnya. Kalau orang yang baik ya dia benar-benar ikuti apa katanya, konsekuen. Tapi kalau orangnya jahat, dia makin meres lagi. Dia tahu, dia minta 500 juta lu bayar. Wah, orang ini kaya nih gitu. Habis itu udah berapa lama? Gue minta 1M. Kalau enggak gue bocorin juga. Lu mau apa? Lu bayar 1M, dia minta lagi. Tapi bisa juga lu bayar, dia komit. Ya kan? Nah, sebagai catatan gini, enggak juga bahwa pembuat ransomware itu jahat. Jadi mereka tuh ada kejujuran di antara orang jahat itu. Kenapa? Karena kalau ketahuan ransomware ini tidak konsisten, orang nggak mau bayar. Jadi itu yang perlu kita ketahui juga. Jadi kalau menjawab pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua dari Kevin ya. Pertanyaan pertama adalah, kalau misalnya kita bayar, apakah kita bakal dapat key-nya? Jujur aja, pengalaman saya selama ini selalu dapat key-nya. Walaupun itu bukan jaminan ya, kalau pasti dapat key-nya. Tapi pengalaman saya selama ini, saya kontak orangnya, diminta berapa, saya bahkan bisa nego. Waktu itu $500, tolong deh dibantu, gua ada $300, gua bayarin sekarang. Ini ya udah dia bilang, nih alamat Bitcoin gua. Kita bayar. Mereka kirim key-nya, kirim dekripsinya. Tapi biasanya saya minta, saya kirim file yang terencrypt dulu. Nih, file yang terencrypt. Lu buktikan lu punya key-nya. Nah, dia akan kirim balik. Dia udah ada, itu sistemnya udah otomatis tuh, bukan orang tuh. Itu program tuh, software udah ready. Makanya itu ransomware as a service gitu loh. Jadi kalau kita kirim filenya, dia otomatis decrypt, dia kirim balik. Nah, kita tahu. Oh ya benar, dia punya key-nya. Dan dia nggak ada gunanya. Dia key-nya kita bayar terus dia simpen, dia juga nggak ada gunanya data itu untuk dia kan. Nah, jadi sebenarnya ada kejujuran di antara orang jahat, ya kan. Tapi khusus untuk pengiriman key. Tapi kalau dia lihat kita kaya, nah aku nggak tahu deh, ceritanya bisa berbeda gitu loh. Dan kalau misalnya ada ketahuan di penyebaran ransomware itu, udah bayar, ya kan, terus lu nggak kasih kuncinya, ya kan, lu sebarin ke komunitas dark web yang bikin ransomware itu bisa dikeroyok. Kenapa? Karena yang nyebarin ransomware ini kan jadi bikin orang nggak mau bayar, jadi orang nggak percaya gitu loh, bahwa kalau lu bayar lu dapat key-nya. Jadi 99% sih kalau lu bayar lu dapat key-nya. Tapi jaminan nggak disebarin, nggak diperas lagi, aku nggak tahu Kevin. Itu pertanyaan pertama ya. Lalu yang kedua, dari tools decryption ransomware yang ada, mostly karena berhasil dapat decryption key-nya atau ada flow di implementasi encryption-nya. Mostly karena servernya berhasil di trace. Kan tadi pakai Tor. Jadi dilacak, Tor itu sangat sulit dilacak, tapi ya bisa, bukan nggak mungkin kan. Dari sini ke server ini dicari lagi, oh ya dimasukin dari IP ini, kontaknya dari IP mana. Oh, balik lagi, trace lagi, dapat lagi IP ini kontak dari mana. Dapat lagi, akhirnya dapat servernya gitu loh. Nah, server itu lalu berusaha diretas atau diambil alih. Nah, kalau misalnya berhasil diambil alih, key-nya diambil semua. Cara ngambil alihnya kerjasama dengan kepolisian, karena ini kan kegiatan melanggar hukum. Jadi nomorransom.com itu kerjasama sama Europol, European Police Department gitu loh. Jadi banyak juga yang ketangkep. Kalau yang udah ketangkep, server diambil, key-nya ada semua disebarin. Nah itu ada di nomor ransom. Nah itu jadi yang selama ini, yang akhir-akhir ya, yang akhir-akhir ini, yang kira-kira 5 tahun terakhir ini, umumnya karena ada servernya yang berhasil diambil alih karena alasan apapun yang tadi kan.
Ada alasan kedua karena ada flow di implementasi encryption-nya ada beberapa. Jadi ada yang memang ada kelemahan, ada programmer canggih tahu ini kelemahan, mereka bisa ngambil alih. Tapi itu waktu flow itu setahu saya waktu awal-awal tuh banyak banget yang berhasil diterabas karena flow. Makin ke sini makin jarang karena mereka tahu ada flow-nya kan, ketahuan, key-nya keambil gitu kan. Terus diperbaiki, ditutup celah keamanan, sama kayak Windows nutup celah keamanan. Jadi ransomware ini keluar versi 2 tutup celah keamanan. Ketemu celah keamanan lagi, flow lagi, dia tutup lagi, bikin versi 3. Makin lama makin sempurna gitu loh. Kira-kira sama dengan Windows. Itu dari Kevin ya. Silakan Kevin kalau ada ini pertanyaan lanjutan atau udah puas. Oke, seperti itu Pak Kevin. Kira-kira kalau masih pengen tanya, silahkan. Mumpung kita ada orangnya, mari dimanfaatkan. Nah, ini ada lagi Pak, pertanyaan lagi nih dari Humans, komunitas bubu di Bako, atau komunitas apa nih? Pernah nggak ada case ransom di SDS, Storage Defined Software? Kalau ada, case-nya gara-gara apa ya? Atau ransom sekarang hanya lebih sering menyerang end user? Gimana tuh Pak? Nah, kalau saya boleh tahu storage defined software itu apa? Saya justru mesti belajar nih ke Bung Humans. Mas Humans mungkin bisa open mic. Mari kita diskusi, nggak apa-apa Mas Humans. Yang mana Mas Humans? Humans. Oke, kita coba extra unmute. Halo, tes. Ya, silakan. Silakan Pak. Iya, SDS itu lebih seperti cloud storage ya, jadi kayak Google Drive dan OneDrive, tapi yang manage kita sendiri. Itu pernah nggak ada case kayak gitu? Gimana? Bisa diulang? SDS itu lebih seperti cloud storage, kayak kalau dari sisi aplikasi kayak Google Drive, OnCloud dan sebagainya. Cuman itu lebih dari cuman SDS lebih kita yang manage sendiri on servers. Jadi itu pernah nggak ada case di aplikasi seperti itu? Ngerti. Jadi kita punya storage, tapi kita pakai punya Google Drive atau punya Azure atau apa gitu ya? Benar nggak maksudnya begitu, Human? Iya lebih seperti itu. Tapi Oke. ya bisa juga seperti itu. Oke. Ada 2 cerita. Jadi pernah ada, lucu nih dengernya, bisa ngakak nih. Bukan ngakak sih, sedih sih. Penyedia cloud storage kena ransomware. Bayangin. Jadi kayak contohnya, bukan Google Drive ya. Google Drive kena ransomware, mampus dia. Berapapun dia harus bayar. Kenapa? Karena customer dia tuh berapa banyak gitu. Jadi pernah ada satu penyedia cloud storage, servernya berhasil diretas dan di-encrypt semua. Bayar dia. Luar biasa besarnya. Jadi itu pernah ada cerita seperti itu. Nah, lalu yang menjawab pertanyaan dari Mas Humans ya, untuk justru kalau misalnya kita pakai cloud storage, itu ada fitur yang namanya file versioning, setahu saya. Justru kalau salah satu solusi untuk escape dari korban ransomware adalah pakai cloud. Tetapi cloud-nya kita mesti aktifin file versioning-nya. Jadi misalnya saya udah pakai cloud, saya aktifin file versioning, assume saya sekarang kena ransomware, ke-encrypt semua. Ya udah, saya tinggal masuk ke konsol cloud saya tinggal pilih, balikin ke kemarin sebelum kena ransomware. Kira-kira seperti itu sih, Bung Humans. Jadi kamu perlu aktifkan, pastikan bahwa file versioning-nya aktif, dan cloud storage itu mereka memiliki standar yang tinggi ya untuk file versioning, melakukan backup dan redundant, dan lokasinya kan berbeda-beda ya.
dan relatively aman ya. Kira-kira gitu, Mas. Jadi kasusnya gara-gara apa? Kasusnya gara-gara apa? Ya server kalau berhasil ditebus ya langsung ditebus ya dijebol. Kalau misalnya ada klien yang kena, lalu klien itu berhasil jadi jembatan untuk masuk ke server atau masuk ke storage yang kamu taruh, mau SDS kamu atau apa, misalnya developernya ya kan dia punya akses ke SDS, lalu berhasil dimasuki oleh ransomware itu, admin atau RDP-nya, lalu dia berhasil akses ke SDS-nya, dia encrypt. Jadi ya kasusnya hanya seperti itu. Apakah hanya lebih sering menyerang end user? Secara umum ransomware yang murah, yang minta tebusan di bawah $1.000 itu nyerangnya end user. Tetapi ransomware sekarang ngincernya corporate. Dan mereka nyerangnya itu sekarang targeted. Jadi kamu tidak diserang pakai alat, nggak diserang pakai software otomatis, tapi diserang pakai manusia. Itu yang susah. Kalau kamu main game Diablo yang baru, lawannya software, kamu ulang-ulang juga lama-lama ketahuan, habis ini ke sini, panas sini, lompat sini, panas sini, kamu kan bisa namatin itu. Tapi kalau melawannya manusia, lu nggak mungkin akan selalu menang, mungkin lu akan selalu kalah. Kenapa? Karena tidak ada yang statis, itu sangat dinamis gitu loh. Nah jadi ransomware juga begitu, karena malah dia sangat berpengalaman, tiap hari kerjanya cuman cari server yang lemah. Kalau dia udah ngincer kamu, dia tinggal nungguin. Dia cari ada patch yang baru, kamu telat nge-patch-nya, dia berhasil masuk, udah dihajar gitu. Jadi ya kira-kira begitu jawabannya, Humas. Oke, jadi itu Mas, kira-kira Mas Humans ya. Memang belakangan ini lebih banyak yang end user, itu paket murmur biasanya, ransom paket murmur lah, paket murah. Nah ini ada lagi Pak, dari Muhammad Haibati Kudrah, Kominfo Kota Dumai. Tools apa yang bagus digunakan untuk DS file on cloud? Nah ini saya ini aja deh biar dia ngomong. Oke, silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu DS file ini maksudnya gimana ya? Iya betul. Pak Muhammad Haibati bisa dijelaskan maksudnya bagaimana? Silakan unmute Pak, sudah saya add. Ya, halo. Ya. Ya. Kayaknya pertanyaannya hampir mirip dengan yang sebelumnya ya, apa Pak Humans? Oh, define software ya, storage define software ya. Ini ada menggunakan itu dan belum lama ini ada terserah itu habis semua DS. Sepertinya dari tim kami itu ada beberapa file yang bisa dikembalikan, cuman ada enggak virus atau gimana gitu untuk supaya mangkal itulah begitu. Oke. Bapak pakai OS-nya apa? Yang server yang tools? Pak Muhammad, OS-nya apa ya? Pak Muhammad Haibati, silakan. Di servernya pakai OS apa? Nah, sepertinya jaringannya sih Pak, ini Pak, dia. Iya. Mungkin nanti diketik aja, Pak, kalau memang ini. Kalau jaringannya kurang bagus, mungkin diketik nanti saya iniin lagi, Pak. Aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Tantio, komunitasnya Kode Security. Jika ada device yang terkena malware dan korban sudah membayar tebusan yang diminta oleh pelaku, apakah device tersebut sudah bebas dari ransom? Apakah ransom yang lama bisa muncul lagi jika device tersebut sudah pernah terkena ransom? Jadi ceritanya kalau device sudah pernah kena, sudah dibayar nih, masih muncul nggak Pak kira-kira Pak kemungkinan? Oke. Secara sistem, secara teknis, ransomware itu akan berusaha menyembunyikan dirinya setelah menjalankan aksinya. Kenapa?
karena dia nggak mau badannya didapetin oleh pembuat antivirus dan dianalisa, karena itu akan mempermudah untuk mendeteksi variannya. Jadi umumnya ransomware kalau udah kena ke sistem, dia nggak bakal nemplok. Walaupun secara teknis, orang pasti kalau udah kena ransomware pasti ketakutan. Takutnya dia nanam backdoor di sini, nanam backdoor di sana, karena hard disk kita kan sedemikian besarnya, sedemikian luasnya, dan kita nggak tahu kalau ditanamin sesuatu. Saya juga khawatir, walaupun secara teknis sebenarnya ransomware akan, kalau saya yang bikin ransomware lalu menginfeksi orang, habis itu saya bakal kabur. Kabur dalam arti saya umpetin ransomware saya gitu loh. Jangan sampai dia tahu saya pakai apa gitu loh. Karena kalau dia tahu saya pakai apa, dia bisa analisa pembuat antivirus itu, lalu varian-varian yang saya pakai ini akan mudah kedetek gitu. Nah, jadi itu sebabnya. Jadi sebenarnya secara teknis mereka akan sangat menghindari ngedown di tempat itu. Nah, jadi kalau kita sudah bayar tebusan, tapi best practice-nya format udah. Jadi kalau udah kena malware, udah bayar tebusan, kita decrypt datanya, copy ke tempat lain, komputer format. Lalu, apakah ransomware yang lama bisa muncul lagi jika device tersebut sudah pernah terkena ransom? Bisa. Nah, gimana ceritanya? Gitu kan? Karena umumnya ransomware itu mengeksploitasi celah keamanan. Jadi, artinya kalau ada ransomware bisa masuk, artinya kamu memiliki vulnerability, memiliki kelemahan di server kamu. Apakah kamu aktifin RDP, tidak melindungi dengan baik, nggak ada TFA-nya, atau kamu tidak melindungi dengan VPN-nya, kamu buka IP segala macam bisa masuk, kamu tidak melindungi dengan password yang baik, atau membatasi usaha file logon dan sejenisnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang teknis melindungi RDP atau remote. Sebenarnya saya pribadi tidak menyarankan RDP. Karena hal pertama yang dicari oleh pembuat ransomware adalah dia nge-scan ke seluruh dunia RDP yang ada gitu loh. Kamu mau ngerubah portnya juga percuma. Yang kerja manusia bukan mesin. Kalau mesin ya udah nggak ketemu port ini dia lewatin gitu. Tapi kalau manusia dia udah ngincar satu mesin, dia liatin, dia scan ada mana aja yang kebuka nih portnya. Cobain satu-satu, ada softwarenya gitu. Nah jadi bisa muncul lagi. Kenapa? Karena kalau kamu memiliki celah keamanan, maka dia eksploitasi lagi gitu loh. Jadi gitu ceritanya. Maka caranya adalah selalu disarankan tadi ada di presentasi, tutup celah keamanan atau pakai vaksin protect. Nah, vaksin protect bisa dia ada metode seperti kalau Anda pemain komputer lama, Anda tahu namanya deep freeze. Dia ada metode seperti deep freeze yang kalau misalnya kamu kena ransomware, kena encrypt, ya kan, tinggal satu kali klik, balik semua. Tapi bukan deep freeze ya, metode mirip deep freeze, nggak perlu restart, nggak perlu apa. Jadi kita tinggal tentuin ini, aku mau direktur yang ini diproteksi, ini dataku, gitu kan. Oke, mau di-encrypt ransomware pun udah di-encrypt, lu klik, balik lagi semua. Jadi itu kira-kira gambarannya, Pak Ardians. Kita lanjut ke Pak lanjut ke Pak Haibati. Pak Haibati tadi Pak Pak. Haibati, Katanya ya? Tadi Pak Tantil, dia sorry. pakai Linux Debian. Pak Haibati tadi Linux Debian ya? Iya. Linux Debian. Jadi kalau Bapak pakai OnCloud, saran saya Bapak pastikan settingan servernya itu benar-benar secure. Jadi aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang tidak dibutuhkan itu dinonaktifkan. Yang kedua, patch yang terbaru harus selalu di patch. Itu dua cara terbaik yang bisa Bapak lakukan. Yang seperti tadi ini ngulang lagi yang ketiga, untuk remote itu harus dijaga super ketat karena itu celah utama mereka masuk. Jadi celah utama mereka masuk, satu vulnerability,
Kita cara atasinya dengan selalu update patch. Yang kedua adalah remote. Mereka ngincer itu. Kalau berhasil masuk udah selesai. Server itu punya dia gitu. Nah, lalu yang ketiga ya selalu punya backup sendiri. Jadi kalau Bapak ada pakai, aku nggak ngerti sistem detailnya ya. Kalau on cloud-nya Bapak pakai adanya di cloud provider harusnya aman karena yang nge-backup kan cloud providernya. Tapi kalau aku nggak ngerti kalau on cloud-nya Bapak on cloud sendiri, lalu Bapak file versioning-nya di servernya sendiri, lalu server yang file versioning-nya kena ransomware, selesai. Tapi kalau Bapak pakainya datanya yang pakai Azure atau apa, ya kan, datanya di sana, di sini cuma prosesornya, lalu Bapak kena ransomware, lalu yang di encrypt itu adalah file Azure yang Bapak pakai, ya kan? Lalu ke encrypt sebenarnya di Azure-nya sendiri kan ada file versioning-nya. Bapak tinggal masuk Azure-nya itu langsung dikebalin gitu. Tapi kalau di server Bapak ya selesai. Jadi pokoknya kalau fisik ada di server itu semua, saya kena pasti satu server dihabisin sama dia. Walaupun Bapak udah backup dan backupnya taruh di server yang sama, saya kena juga. Jadi hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau udah backup taruh tempat lain, itu aja intinya. Kalau udah backup kalau di komputer biasa contohnya ya, udah backup taruh di external hard drive, cabut, udah aman. Lu mau encrypt, gue di external hard drive gitu loh. Taruh di cloud ya, kalau taruh di cloud, sistem cloud kan dia ada file versioning, ya udah aman secara tidak langsung kan kayak external hard disk kita udah cabut. Kenapa? Dia nggak bisa akses ke external cloud-nya kita, dia nggak bisa login kan. Jadi kita bisa masuk file versioning-nya. Kira-kira itu gambarannya. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini kita lanjut Pak. Ini ada yang nanya nih. Nama Ardians, komunitas MHL Malang Etherlink. Pertanyaan, adakah tools atau metode for decrypt ransom di mana beberapa extension sering bermutasi berganti-ganti format dari MDKV, F41 dan sebagainya. Kira-kira gimana tuh Pak? Kabar buruknya Pak Ardians tidak ada. Jadi dari 100 kasus ransomware yang masuk ke kita minta tolong, ya kan, untuk decrypt, itu dia pakai enkripsinya sama dengan enkripsinya Klik BCA, sama dengan enkripsinya Gmail, Facebook yang dipakai. Level enkripsinya begitu. Karena enkripsi itu kan metode enkripsi kan open source, boleh dipakai oleh siapapun gitu, termasuk orang jahat gitu loh, ya kan. Nah, kalau asumsinya nih Vaksin.com bisa nih decrypt nih, mutasi jadi MDK4Y F41O1, kita bisa decrypt. Kaya raya kita Pak, kenapa? Artinya kita bisa decrypt BCA loh. Kita bisa decrypt Google, kita bisa decrypt Facebook. Logikanya begitu. Jadi memang enkripsi itu tidak bisa dipecahkan. Kita bisa pecahkan karena yang saya ceritakan tadi, servernya berhasil dikuasai, itu sangat jarang, makin jarang yang bisa dikuasai sekarang. Atau dia ada kelemahan. Begitu Pak Ardians. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini masih ada banyak nih Pak, nggak apa-apa ya? Apakah masih boleh Pak dilanjut? Boleh nanti. Mungkin saya ada telepon nanti dari ini. Saya akan minta izin sebentar kalau ada teleponnya. Iya, nggak apa-apa. Oke, Nama dari Lina Falah, komunitas MXP. Jika ransomware di sini menjadi masalah bagi end user, apakah langkah yang terbaik yang harus diambil untuk sebuah perusahaan untuk mengatasi hal tersebut? Apakah diberikan penyuluhan ke semua karyawan atau mencari SDM yang memang khusus di bidang tersebut atau mungkin ada cara lain? Nah, silakan nih Pak Alphonse. Ya saya sharing aja sebagai gambaran. Vaksin.com punya 150 corporate customer di seluruh Indonesia dengan lebih dari 30.000 nodes yang kami protect. Kami nggak bilang bahwa customer kami itu tidak kena ransomware. Tetapi kalau kena ransomware, datanya balik. Nah, jadi solusi yang memang sekarang yang jadi masalah, yang perlu kita sadari adalah vendor security jual solusi itu, jual antivirus itu seperti jual
jual barang putus gitu loh. Udah jual, udah selesai, udah kamu pasang sendiri, kamu implement sendiri, lalu kamu jalankan sendiri semua. Ini terbukti bagus tempat lain, ya kan? Kamu bayar, ya kan? Lalu paling tahun depan kamu datang lagi dirayu lagi, bagus kan? Ayo perpanjang lagi gitu. Nah, pendekatannya Vaksin.com itu berbeda. Kamu beli antivirus dari kami, harganya sama dengan vendor lain. Tetapi yang Anda dapatkan adalah proteksinya, adalah implementasinya. Itu yang penting. Kenapa? Karena kalau Anda cuma pasang antivirus, itu hanya kurang dari 50% dari proteksi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah pasang antivirus nih, sudah update dengan definisi terbaru, ya kan? Lalu ada patch-nya nggak di patch. Ada ransomware masuk, ada malware masuk. Itu bypass antivirus. Kenapa? Karena dia mainnya di bawah kernel. Celaka keamanan, vulnerability itu mainnya bypass antivirus gitu loh. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman kita, maka kita tahu bahwa kalau misalnya ada customer yang datang implement, datang tuh kita kirim orang, kita pastiin bahwa Pak ini OS Bapak udah automatic update belum? Minimal patch-nya berapa, SP berapa, patch-nya berapa. Itu yang kita perhatiin pertama, bukan antivirus. Nah, sesudah itu baru masuk antivirusnya, baru kita tidurnya cukup tenang, 80%, ya kan? Masih ada ancaman ransomware. Lalu kita masukin Vaksin Protect. Vaksin Protect itu apa? Seperti yang saya utarakan tadi. Ada WSH, WPS, VSS admin, lalu ada kita yang pakai proteksi yang kalau misalnya terkena ransomware, satu kali klik datanya balik gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita berikan. Jadi sampai saat ini sih kita pernah kena ransomware, jujur aja customer kita, tetapi itu yang bandel. Jadi kami udah kirim semua email, semua udah tanda tangan. Pak, best practice-nya ini. Bapak harus jalankan ini. Bapak perlu bantuan, kita siap. Nggak ada biaya, orang kita yang jalan, ya kan? Lalu Bapak jalankan software ini, proteksi software ini untuk mengembalikan kalau datanya kena encrypt, kita bisa balikin, ya kan? Tapi kalau waktu kena, Pak, ini jalannya enggak? Waduh, ini komputernya pelan, nggak bisa jalan. Yang ini nggak jalan. Ya, Bapak, gimana dong? Kita nggak bisa bantu. Kenapa? Karena kalau misalnya Bapak nggak jalanin perlindungannya, kita nggak bisa decrypt. Karena itu harus dilakukan sebelum terjadi enkripsi. Dan Vaksin Protect itu bukan backup, jangan salah. Vaksin Protect itu adalah, katakan hard disk-nya 1 tera, ya kan? Dia hanya butuh kira-kira 10% dari 1 tera itu. Jadi ceritanya kepake 800 giga, ya kan? Kalau orang backup kan backup 800 giga lagi nggak cukup 1 tera kan. Tapi dia cuma butuh 10%. Jadi 1 tera dia butuh kira-kira 100 mega. Bapak hard disk-nya ada kepake 800 giga, ya 800 giga itu ke backup di 10% ini gitu. Jadi itu gambarannya Vaksin Protect. Jadi memang jangan, ya kalau memang punya kemewahan untuk SDM khusus ya boleh gitu. Tapi ya menurut kami mahal sekali. Jadi saya sarankan dicari vendor yang memberikan solusi yang benar gitu loh, yang memang ahli di bidangnya dan memberikan solusi yang benar. Jadi bukan cuma jual antivirus, jual nama. Nama antivirus kita nomor 1, ya kan? Nomor 1, tapi kalau kena ransomware berani jalan balik nggak? Nggak, ya udah. Itu bukan kebutuhan Anda. Kira-kira gitu, Ibu Lina. Oke. Nih masih ada banyak nih, Pak. Bentar, ada satu lagi nih. Dari nama Azmi, asal instansi UIN Jakarta. Pertanyaan, izin bertanya. Untuk ransomware ini kira-kira kedepannya bisa usang tidak ya? Seperti malware lain, misal generik virus atau trojan yang sudah deteksi, trojan-trojan zaman jadul. Atau akan selalu eksis terus dengan teknik enkripsi yang lebih sulit lagi? Gimana tuh, Pak? Kira-kira kedepannya? Rasanya untuk saat ini sampai 5 tahun ke depan lah perkiraan saya. Ransomware akan tetap eksis. Kenapa? Karena bisnis modelnya udah ada. Jadi dia udah ada cara untuk membiayai dirinya. Dia dapat uang tebusan. Dia develop lagi ransomware yang lebih susah lagi, yang lebih sulit terdeteksi lagi. Lalu berhasil mengenkripsi lagi, dapat duit lagi. Dia buat lagi yang lebih bagus. Antivirus akan deteksi lagi. Dia buat lagi yang lebih bagus.
Kalau memang selalu ada bisnis model, itu akan selalu ada. Jadi kalau ada uang untuk membiayai itu bisnis model. Ransomware as a services itu akan selalu ada gitu loh. Dan sekarang kan kita lihat berkembang ke extortionware yang malware 4.0 itu kan. Jadi dia sudah menjadi ngancem kamu, untuk ngancem kamu kalau enggak data lu gue sebarin gitu. Ya kita bersyukur kalau cuman hati-hati kecil sih dia nggak bisa ngancem kita. Tapi kalau perusahaan besar, corporate enterprise yang punya rahasia besar, mereka takut. Miliaran juga dibayar. Nah, oke Pak, terima kasih. Ini masih ada lagi dikit Pak. Nanti yang lain mungkin pertanyaannya bisa ditanyakan di Telegram ya, atau di grup-grup yang lain di bawah sudah saya share. Karena nanti kalau kita teruskan terus-menerus nanti nggak, ini waktunya. Ini yang terakhir ada dari Pak Mahdi. Dengan backup dari Pak Mahdi, instansinya TNI. Dengan backup ke device storage lain, apa masih ada kemungkinan backdoor-nya ikut terbackup juga? Kemudian kita format seperti disampaikan, apa boleh kita restore data kembali? Gimana tuh Pak? Mungkin Pak Mahdi mau jelaskan pertanyaannya, kalau agak bingung masih. Cukup jelas sih Pak. Oke, silakan. Kalau kita backup ke device storage lain, rasanya tidak kita backup device ke storage lain kemudian kita format. Jadi backup storage itu harusnya sifatnya cuma sebagai backup storage Pak. Jadi rasanya nggak ada OS, kemungkinan kecil, walaupun ada tetapi kemungkinan kecil. Jadi karena kalau kita udah backup kan kita bikin offline Pak. Jadi kalau mau paranoid sih ya bisa, misalnya gini, ada satu sistem sebelum kena ransomware kita backup, kita taruh offline, lalu dia kena ransomware, tapi kita punya backupnya kan. Nah sebelum restore kita format dulu sistemnya, terus tutup segala celah keamanan, kita patch segala. Sesudah selesai jangan dikonek ke internet dulu, patch segala macam, semua celah keamanan ditutup, lalu kita restore, ya kan? Kita restore dari backupnya, datanya kan udah balik, ya kan? Nah, sebenarnya udah aman, tapi kalau memang paranoid, waduh jangan-jangan nih di backup gua ada backdoor nih, ya kan? Nah, sesudah kita restore, yakinkan datanya udah balik, ya kan? Lalu backupnya ini kamu format lagi, terus kamu ya dari sistem yang kita restore tadi kamu backup lagi gitu sebelum bring online gitu loh. Jadi kalau memang paranoid begitu, tapi logikanya sih ransomware-nya akan ada di sistem yang hidup. Jadi ada di sistem yang terkonek ke internet dan backdoor-nya dia simpan di situ. Ada kemungkinan dia simpan di backup-nya ya, untuk misalnya kita paranoid tentang hal itu ya begitu. Sesudah di restore kita balikin, kita format, kita backup lagi, dan kita pastikan di scan dengan antivirus, di patch semua. Tapi setahu saya sih sistem backup sih sangat minimal ya, jarang yang bisa mengandung ada file yang jahat, kecuali backdoor-nya ke backup. Tapi ya memang perlu dicari. Walaupun setahu saya ransomware akan menghindari menaruh dirinya, kecuali file-file umum yang melakukan aksi malware itu. Biasanya kalau itu seperti file operasional ransomware itu mudah terdeteksi. Jadi ada teknologi-teknologi baru dari antivirus, next generation antivirus, mereka pakai sistem whitelist Pak. Jadi kalau misalnya ada file, dia ada di satu sistem, dia udah mengidentifikasi MD5-nya, file sistemnya, file sistem, file yang semua yang berjalan apa aja, lalu ada file baru yang mau jalan, dia langsung awasi. Jahat atau baik dia langsung awasi, dia langsung lihat. Kalau filenya jahat, langsung dia bisa balikin. Bisa namanya rollback. Itu salah satu fiturnya Webroot. Jadi dia caranya tidak mengandalkan definisi lagi, karena yang kita lihat tadi definisi itu 97% malware baru, definisi cuma 3%. Jadi jangan terlalu mengandalkan definisi, tapi dia udah metodenya pokoknya file baru gua monitor dulu, gua hentiin dulu,
Kalau curiga langsung dia bisa rollback semua. Dia catat dia ngapain aja, ngerubah registry apa aja, merusak apa aja. Jadi Bapak perlu kombinasikan dengan perlindungan yang baru seperti NGIV. Dan jangan salah dengan yang saya katakan NGIV itu tidak identik dengan mahal dan rumit, Pak. Jadi memang ada NGIV seperti CrowdStrike dan sejenisnya, Silence yang harganya juga buju-meneng bisa buat beli komputer malah kalau untuk pelindungan ini. Tapi kalau Webroot ini harganya sama dengan harga antivirus, tetapi metodenya yang berbeda, Pak. Kira-kira begitu, Pak Mahdi. Nah, oke, kira-kira begitu teman-teman. Jadi zaman sekarang meskipun ransomware ini udah jadi bisnis istilahnya ya. Jadi kalau kalian mau berbisnis ransomware juga atau jadi pelaku kejahatan, tolong dijaga integritasnya juga. Jadi kalau ada ini Jangan Pak, sampai. itu bisa penjara itu kalau ketangkap. Iya, kan orang kan beda-beda Pak. Ada yang Dosa. jadi pedagang juga nanti. Nah, oke teman-teman, kira-kira malam ini sampai di sini aja ya, Pak Alphonse. Kita diskusinya karena nanti kalau diterusin nanti terlalu malam. Mungkin Pak Alphonse nanti bisa jawab-jawab di Telegram Pak, yang udah saya share nanti. Siap. Karena mungkin teman-teman masih ada banyak pertanyaan. Nah, untuk teman-teman yang lain, kalau ada yang mau menyumbang materi untuk acara OASP Indonesia, mungkin bisa juga hubungi teman-teman pengurus OASP agar nanti bisa diteruskan. Oke Pak Ade, mungkin kira-kira dari kami OASP Indonesia seperti itu. Terima kasih banyak Pak Alphonse, ilmunya semoga bermanfaat. Mungkin bisa diteruskan Pak Ahmad Syafaat, mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Rashid. Terima kasih juga Mas Alphonse. Memang perkembangan ransom ini memang termasuk cukup cepat ya kalau yang di ransomnya gitu. Luar biasa ya. Luar biasa gitu ya. Saya pernah juga dapat pengalaman dari salah satu stakeholder bahwa dia pernah melakukan pembayaran, tetapi memang pada waktu itu bisa didapatkan filenya, diekstrak, kemudian bisa digunakan, tetapi beberapa minggu kemudian kena lagi. Nah, itu. Jadi pas begitu sudah dapat, terkena kembali. Jadi memang tidak pernah ada namanya begitu sudah bayar bebas gitu ya, tidak. Yang ini yang memang benar-benar harus kita pahami. Mungkin lain waktu kita akan sambung lagi yang berkaitan dengan ransom, karena memang ransom seperti tadi Mas Alphonse utarakan, perkembangannya pesat dan memang tidak kayaknya untuk waktu-waktu dekat ini tidak mungkin bisa hilang Pak ya. Iya betul. Ya nanti kita akan jangan segan-segan Pak untuk nanti kan akan kami undang kembali Pak. Beserta update-nya mungkin ya gitu ya. Oke. Dikarenakan waktu sudah cukup malam udah juga lewat ya. Sudah lewat. Gitu ya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga ke Mas Alphonse, terima kasih ke rekan-rekan OAS, baik yang sudah gabung maupun yang belum gabung di grup kami. Kami juga terima kasih banyak. Nanti kami akan memperbaiki setiap sesinya gitu ya. Sekarang kami juga menyadari bahwa setiap pertemuan itu memang harus ada knowledge yang didapat ya. Sehingga apa yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar berbicara mengisi waktu luang ya Pak ya. Tapi memang ada ilmu yang kita dapatkan, pengalaman yang kita dapatkan, dan ke depan kami sedang buat juga template-nya untuk sertifikasi. Kami juga sertifikat ya, karena memang ada beberapa juga misalkan teman-teman yang memiliki sertifikasi CSP misalnya membutuhkan itu gitu ya, atau misalkan ada yang untuk Dupak, atau misalnya ada juga yang untuk lain sebagainya, nanti akan kami coba fasilitasi gitu ya. Cuman memang akan kami rancang mekanismenya juga. Kemudian mohon maaf tadi ada beberapa juga yang saya chatting gitu ya, langsung saya chat langsung karena kita ini
komunitas yang terbuka gitu ya, dan harus saling percaya, maka kami harapkan nanti ketika akan join untuk mengikuti meetup, mempergunakan nama lengkap atau nama panggilan juga tidak apa, tapi jangan mempergunakan inisial. Ini akan membuat komunitas kita menjadi komunitas yang abu-abu nanti gitu ya. Komunitas kita sudah termasuk komunitas yang cukup aktif ya, baik di nasional maupun di internasional gitu ya. Beberapa chapter mungkin tidak bisa melaksanakan meetup rutin setiap bulan, tetapi kita alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Kalau misalnya memang terlewat 1 bulan, mohon maaf gitu ya. Nanti akan kita coba lagi gitu, akan kita cari gitu. Semua member, semua yang mengikuti dipersilakan untuk sharing knowledge, boleh. Baik yang mau basic ataupun yang mau medium ataupun mau expert, silakan, tidak masalah. Ataupun nanti kami juga akan mungkin mencari speaker untuk yang dari industri ataupun dari dosen ataupun dari praktisi lainnya gitu ya, sehingga informasi yang kita dapatkan bisa lebih bisa lebih lengkap gitu. Kita saling mengisi gitu. Tadi seperti yang diutarakan oleh Pak Alphonse juga, Mas Alphonse juga di awal, kita sharing, kita tanya jawab. Ini akan bisa lebih menguatkan, bisa lebih mengikat kita, mengetahui seberapa kemungkinan yang terjadi di IT security ini, di dunia security ini. Karena kalau misalnya materi mah mungkin kita 1 jam atau 2 jam nyari di Google mungkin dapat ya Pak ya. Tapi knowledge itu yang sulit gitu ya. Knowledge itu yang sulit kita dapatkan. Dengan sharing ini kami harapkan itu yang bisa kita terima gitu ya. Dan mudah-mudahan kalau misalnya memang ada kritik atau saran yang lain ya silakan diinformasikan, silakan untuk dikirim di Telegram ataupun di WhatsApp yang tersedia gitu ya, boleh. Atau tadi ada Discord ya, boleh, silakan gitu ya. Kita akan sering isi. Atau misalkan ada materi yang ingin kita bahas bersama gitu ya, boleh, silakan. Nanti akan kita coba. Kalau memang dari rekan-rekan ada yang bisa mempresentasikan, silakan. Kalau misalnya dari kami ada juga silakan. Atau misalkan tidak ada ya kita cari praktisinya gitu. Atau misalnya mudah-mudahan ada yang mau kontribusi lagi dari international house-nya ya, nanti kan kami bantu juga. Demikian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas peran sertanya. Kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.